Sebelumnya perkenalkan, saya Suna dari tim Bantuan Medis Duta. Saya izin melakukan penanganan berupa preliminary survei. Pertama, saya akan menggunakan APD berupa masker dan juga handscoon. Baik, untuk APD telah digunakan. Dan saya juga akan mengamankan lingkungan dengan cara menjauhkan benda-benda berbahaya dari lingkungan korban. Dan juga saya akan memastikan bahwa menjauhkan kerumunan untuk memberikan ruang bernapas bagi pasien. Baik, kemudian saya akan mengamankan korban ini dengan cara memindahkan korban apabila berada di tempat yang berbahaya. Baik, bila saya akan melakukan pemeriksaan respon, pertama alert, pasien dalam keadaan tidak sadar, kemudian verbal memberikan rasa suara, kakak, pasien tidak merespon, kemudian pain dengan cara memberikan trapezius pinch, pasien tidak merespon, kemudian juga supraorbital notch, pasien tidak merespon, pasien dalam keadaan unconscious atau unresponsive. Kemudian saya akan melakukan survival help. Untuk bapak yang berbaju biru, tolong hubungi RSUP Prof Ngurah dengan nomor 0361 22 7911. Baik, kemudian pertama-tama saya akan memeriksa apakah terdapat perdarahan masif yang termasuk dalam compressible hemorrhage pada pasien yang ditandai dengan adanya perdarahan terus-menerus dalam jumlah besar dan adanya pooling of blood dan juga perdarahan arteri yang terus mengucur. Baik, saya tidak menemukan terdapat tanda-tanda tersebut. Apabila ada, maka saya akan melakukan teknik penghentian perdarahan dengan direct pressure, wound packing, dan juga tourniquet jika diperlukan. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada jalur pernapasan korban. Kemudian sebelum itu saya akan melakukan evaluasi apakah terdapat cedera servikal atau tidak. Di sini saya melihat adanya jejas, kemudian terdapat deviasi trakea, dan pasien dalam keadaan multiple trauma. Oleh karena itu saya akan mencurigai terdapat cedera servikal, dan saya akan melakukan pembukaan jalur nafas dengan metode jaw thrust. Ini saya akan berada di sebelah atas kepala pasien dan menggunakan kedua kaki saya untuk melakukan stabilisasi pada kepala dan meletakkan dua tangan saya dalam mandibular pasien. Kemudian saya akan membuka dari mandibular dengan mengangkat dan juga mendorong tanpa menggerakkan kepala pasien. Pastikan terdapat suara krepitasi yang menandakan bahwa pernapasan telah terbuka dengan baik. Baik, untuk pernapasan telah terbuka dengan baik, kemudian saya akan melakukan pemasangan collar neck untuk memastikan bahwa cervical telah terstabilisasi dengan baik. Baik, untuk cervical stabilisasi, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan breathing and ventilation dengan metode look, listen, and feel secara simultan. Baik, di sini saya menemukan respiratory rate dari pasien yaitu 34 kali per menit yang menandakan pasien mengalami tachypnea. Dan di sini juga saya melihat adanya ketidaksimetrisan pengembangan dada. Oleh karena itu saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa perkusi. Sonor, hipersonor, hipersonor, sonor, sonor, hipersonor, hipersonor, sonor, sonor, hipersonor, hipersonor, sonor. Baik, di sini saya menemukan adanya hipersonor pada paru-paru sebelah kiri. Oleh karena itu saya akan mencurigai terjadinya tension pneumotoraks yang didukung juga adanya pengembangan dari tidak simetris dan juga deviasi trakea. Oleh karena itu saya melakukan penanganan berupa needle thoracocentesis, yakni dengan menggunakan jarum yang ditusukkan pada mid clavicular line pada intercostal kedua. Saya akan melakukan needle thoracocentesis. Baik, untuk needle thoracocentesis dilakukan sampai chest tube dapat dilakukan di rumah sakit. Oleh karena itu, ini dipertahankan sampai pasien berhasil dirujuk. Baik, untuk needle thoracocentesis sudah dilakukan. Kemudian saya akan melanjutkan dengan evaluasi dari saturasi oksigen pasien menggunakan oximeter. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada komponen chest circulation, yaitu menilai dari denyut nadi korban. Baik, nadi teraba. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan apakah terdapat perdarahan terbuka dari pasien. Bila terdapat perdarahan terbuka, dan saya akan melakukan pemeriksaan CRT 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Baik, dari CRT pasien normal. Kemudian untuk komponen circulation dari pasien sudah aman, dan kita akan melanjutkan ke komponen disability. Jadi kita akan memeriksa dari skor GCS pasien. Jadi dengan metode PPU, alert, pasien dalam keadaan tidak sadar, kemudian verbal, papa, pasien tidak merespon. Berikutnya saya akan memberikan rasa nyeri di trapezius pinch. Pasien tidak merespon, kemudian juga supraorbital notch. Pasien juga tidak merespon. Baik, oleh karena itu pasien dalam keadaan tidak sadar, maka untuk eye opening nilainya 1, verbal respon 1, dan juga motor respon 1, E1, P1, M1, maka total GCS pasien yaitu 3. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil pasien. Jadi saya akan mengarahkan cahaya dari arah lateral medial
Baik, untuk kedua pasien dalam keadaan isopor dan juga miosis. Kemudian terakhir saya akan melakukan exposure ini dengan cara mengidentifikasi apakah terdapat cedera tertinggal dengan cara menanggalkan pakaian dari pasien. Baik, di sini saya tidak menemukan terdapat cedera tertinggal, maka saya akan kembali menggunakan pakaian dari pasien dan juga menggunakan selimut kepada pasien untuk mencegah terjadinya hipotermia. Baik, untuk penanganan preliminary survey telah dilakukan, pasien siap dirujuk ke rumah sakit.